Kelas berhantu. Awal kisah diceritakan ada seorang anak muda bernama Herole. Tapi kalau Mbah Dalang lebih suka menyebutnya itu Heru, biar gampang. Nah, si Heru ini terjebak di sebuah kelas hantu. Ya, kelas hantu. Kelasnya hantu, muridnya hantu, dan gurunya juga hantu. Ceritanya jika si Heru ini ingin tetap hidup, maka dia harus menyelesaikan sekolahnya di kelas itu sampai lulus. Lah, karena si Heru ini nggak mau modar alias is dead, akhirnya dia mau sekolah di kelas hantu tersebut. Tapi masalahnya, setelah ia sekolah di kelas tersebut, ia malah terjebak dalam berbagai masalah. Bagaimana kisah selanjutnya? Langsung saja kita ke TKP. Kejadiannya tengah malam, di hutan-hutan gitu. Anginnya semilir. Kebetulan malam itu bulan bersinar sangat terang, sehingga di dalam hutan itu sangat terang dan tidak gelap. Ya, tidak gelap. Di dalam hutan itu terdengar suara kayak orang batuk. Kira-kira suaranya gini. Setelah dianalisa, ternyata itu suara burung uwak-uwak. Iya, itu adalah suara Herole atau Heru. Saat itu, dia dan pacarnya sedang berada di hutan itu. Oh iya, Heru itu adalah seorang mahasiswa di Universitas Komunikasi dan Budaya. Dan pacarnya bernama Lili. Dia juga kuliah di universitas yang sama. Nah, dalam cerita ini, si Lili ini lagi asik ngasih makan burung milik Heru. Malah saking asiknya, si Lili ngasih makan burungnya si Heru itu sambil bersiul-siul kayak gini. Nah, di tengah keasikannya itu, mereka mendengar orang dari luar hutan memanggil Heru untuk memastikan keadaan mereka berdua. Orang itu juga memberitahu bahwa asrama akan segera ditutup. Mendengar ucapan itu, Heru langsung mencabut kepala burungnya dan segera memasukkannya ke kandang. Aduh, ada-ada aja anak zaman sekarang. Katanya ngasih makan burung, kok malah burungnya yang dimakan. Singkat cerita, Heru dan Lili pun keluar hutan. Karena di hutan itu posisinya gelap, maka si Heru menghidupkan senter di HP-nya. Dengan berbekal cahaya di HP itulah mereka menyisiri hutan mencari jalan buat keluar. Nah, setelah setengah jam berjalan, mereka baru menyadari satu hal. Ya, mereka nggak sampai-sampai keluar hutan. Lili yang mulai ketakutan itu bertanya pada Heru, tapi Heru tidak menjawabnya. Dia hanya bergumam dalam hatinya, kenapa jalan keluarnya kok jauh banget? Padahal tadi waktu masuk hutan, jalannya nggak sejauh ini. Nah, si Lili juga bilang kalau malam itu tuh aneh, karena bulan waktu itu terang banget kan. Tapi mereka malah kegelapan. Padahal biasanya nggak usah pakai senter aja masih kelihatan jelas. Waduh, berarti ini bukan pertama kalinya mereka ngasih makan burung di hutan. Tapi si Heru masih diam karena bingung campur takut. Nah, pas lagi diam gitu, si Heru ini menyadari satu hal. Jalan yang baru aja mereka lewatin udah hilang begitu saja. Nggak tahu kapan hilangnya. Walaupun si Heru ini ketakutan, dia tetap pura-pura berani. Dia nggak mau bilang ke pacarnya kalau sebenarnya malam itu ada yang nggak beres. Dia takut pacarnya nanti malah kabur kalau dikasih tahu. Kan malah repot. Akhirnya Heru ngajak pacarnya buat nerusin perjalanan. Nah, tiba-tiba langkah mereka berhenti. Mereka melihat ada bangunan yang terlihat sudah tua sekali. Lokasinya sebelum lapangan basket. Tapi anehnya, selama ini Heru tak pernah melihat bangunan itu sebelumnya. Nah, karena penasaran, Heru bermaksud melihat bangunan itu, tapi Lili melarangnya. Karena dia takut terjadi apa-apa. Sayangnya Heru tetap ingin melihat bangunan aneh itu. Heru mendekati bangunan itu dan mengintip ke dalam dari luar pintu. Karena terlalu gelap, dia nggak bisa lihat apa-apa yang ada di dalamnya. Si Heru mencoba membuka pintu itu, tapi pintunya terkunci. Nah, tiba-tiba aja dari belakang si Heru ini, seperti ada tangan yang menggerayangi bahunya. Dia pun kaget, terus langsung berputar ke arah belakang. Dan dia makin kaget karena Lili sudah tidak ada di tempatnya. Saat posisi dia membelakangi pintu itu, tiba-tiba aja pintunya kebuka sendiri. Padahal tadi kan pas mau dibuka pintunya terkunci ya. Dia bingung mau ngapain, jadi dia mutusin buat masuk aja. Pas di dalam, dia meraba-raba dinding, dan dia menemukan tali saklar lampu. Heru segera menariknya buat ngidupin lampu itu, dan ternyata bangunan tersebut adalah kelas. Singkat cerita, waktu dia di dalam, pintu kelas itu tiba-tiba tertutup. Dan ya, ada suara langkah kaki mendekat dari luar. Sayangnya dia nggak bisa lihat siapa yang datang. Suara itu terus makin dekat dan berhenti di belakangnya. Tak lama setelahnya, sosok itu berputar dan menuju meja guru di depan kelas. Lalu sebuah kapur melayang ke arah papan tulis, seperti digerakin orang buat nulis sesuatu di papan tulis. Nah, si Heru ini makin ketakutan melihat hal tersebut. Dan benar saja, kapur itu sebenarnya digerakkan oleh sosok yang tak kasat mata.
Dan sosok itu menulis nama Heru di papan tulis. Heru makin ketakutan bercampur bingung. Dia melihat sosok itu menjelma menjadi seorang guru perempuan. Dan parahnya lagi, seketika aja kelas itu sudah penuh dengan murid yang duduk rapi di kursinya. Ya jelas, kelas itu adalah kelas hantu. Heru yang waktu itu shock tingkat dewa, langsung aja dia semaput di tempat. Tak lama setelah itu, terdengar seorang gadis menyebut-nyebut namanya. Dia berusaha membuka mata dan ternyata itu adalah Lily, pacarnya. Dia terbangun sudah berada di rumah sakit. Dia masih bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian Lily mencoba menjelaskan kejadian semalam. Lily bilang kalau semalam itu Heru mendekati kelas itu. Tiba-tiba kelas itu menghilang dan Lily pingsan. Pas sadar, dia sudah tergeletak di lapangan basket bersama Heru. Akhirnya Lily yang membawa Heru ke rumah sakit. Lily menggenggam tangan Heru lalu bertanya, apakah sebenarnya semalam itu mereka bertemu dengan hantu? Heru pun mengiyakannya. Langsung saja Lily panik karena takut diganggu sama hantu itu. Heru mencoba menghubungi mamanya buat cerita. Soalnya mamanya juga dulu pernah ketemu hantu. Siapa tahu kan mamanya bisa bantu. Tapi Lily yang makin panik itu malah marah kepada Heru karena menganggap Heru tidak cepat mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah itu. Di telepon itu mamanya bilang kalau hantunya juga bisa mengganggu siapa saja termasuk yang lagi nonton video ini. Nah, untuk menangkal hantu itu, mamanya bilang kalau kalian harus subscribe dulu channel ini. Yuk di subscribe. Hayu. Oke, singkat cerita, mereka berdua pun pulang ke rumah mamanya. Sesampainya di sana, mamanya langsung nanyain kabar Heru dan si Heru pun mengenalkan Lily kepada mamanya. Ya gitu-gitu deh, kayak di film-film gitu. Mamanya ngajak mereka masuk biar ceritanya enak. Nah, baru aja mereka mau duduk, ada yang memencet bel rumah si Heru. Si Heru pun keluar buat bukain pintu. Ada seorang laki-laki di depan pintu, tapi Heru tak mengenalnya. Ya, laki-laki itu mengenalkan dirinya dan mengasih kayak semacam brosur gitu kan. Ya, ngasih tahu kalau dia itu pendeta, bisa meramal, ngitung hari baik, ruqyah, santet, segala macam tetek benek lah. Nah, keluarlah mamanya Heru dan ternyata pendeta itu adalah tamu mamanya yang sengaja diundang untuk membantu Heru dan Lily. Sambil menuang air minum, mamanya menyuruh si Heru buat nyeritain kejadian yang dialaminya semalam. Heru pun mulai bercerita. Nah, si pendeta itu mencoba menerawang dari ceritanya si Heru dan memastikan kalau mereka berdua dinaungi kegelapan. Pendeta itu juga bilang kalau mereka berdua emang bertemu hantu tadi malam. Si Heru yang dengar ucapan pendeta itu malah jadi marah. Dia pikir, ya jelaslah ketemu hantu. Kalau nggak ketemu hantu, ngapain dia diundang ke sini? Si Heru ini malah berbisik agak keras sama mamanya. Mastiin pendeta ini beneran atau abal-abal aja. Mamanya langsung marah dan nyuruh dia dengerin ucapan pendeta itu. Pendeta itu kemudian meneruskan pembicaraannya. Pendeta itu bilang kalau si Heru sama Lily ini berjalan di jalan hantu. Ya, pendeta itu juga bingung kenapa mereka bisa jalan di jalan hantu. Padahal energi mereka berdua kan cukup banyak. Mereka kan masih muda. Dan pendeta itu bertanya kepada Heru, apakah Heru dan Lily semalam habis melakukan uwak-uwak. Lalu Heru kaget. Pada mulanya, Heru ini malu buat nyeritain yang mereka lakuin semalam. Tapi karena ini masalah hidup dan matinya, jadi ya ngaku deh dapat 3 ronde. Walah Her, opo yang nggak pada gatel uwak-uwak di hutan. Lah mamanya Heru denger itu, auto ngeplak kepalanya Heru. Habisnya disuruh kuliah malah mainan burung. Ya, pendeta itu kembali menjelaskan bahwa kejadian tadi malam itu gara-gara mereka mainan burung uwak-uwak. 3 ronde lagi. Pendeta itu juga bilang kalau nanti malam Heru bakal mengalami hal yang sama kayak tadi malam. Karena guru itu sudah menulis nama Heru di kelas. Itu berarti guru hantu itu udah menganggap Heru sebagai muridnya. Dan pendeta itu juga bilang kalau Heru harus menyelesaikan sekolahnya di kelas itu. Heru makin geram mendengar ucapan pendeta itu. Dia langsung berdiri dan menggertak pendeta tersebut. Karena pendeta itu tidak memberikan solusi. Pendeta itu hanya berbicara panjang lebar ngoceh tidak ada ujungnya. Mamanya Heru yang jadi nggak keenakan sama pendeta itu langsung menyuruh Heru duduk dan meminta maaf sama pendeta itu. Untungnya pendeta itu memakluminya. Pendeta itu lalu merogoh saku dan memberinya semacam kotak kecil, tapi bukan kotak HP ya. Pendeta itu menyuruh Heru buat masukin benda itu ke dalam air dan meminumnya di malam hari. Khasiatnya untuk menambah energi biar nggak diganggu hantu gitu kan. Dan ternyata biaya konsultasi sama pendeta itu adalah 20 juta. Lah mamanya mendengar itu langsung komplain. Karena dulu udah pernah ngasih uang, masa sekarang minta uang lagi. Pendeta itu bukannya ngasih keringanan, malah ngasih utang. Dan nominalnya itu 100 sampai 120 juta. Pendeta itu pergi dan menitip pesan kepada Heru untuk tidak berbicara dengan hantu itu. Heru yang sejak awal kurang yakin dengan pendeta itu hanya bergumam dalam
dalam hatinya. Pendeta itu pun keluar rumah sambil berpesan lagi agar Heru berhati-hati dengan wanita hantu itu karena dia tidak akan seramah malam kemarin. Malam pun tiba. Untuk keselamatan mamanya dan Lily, Heru meminta mereka berdua untuk mengungsi sementara. Heru yang tinggal sendirian itu terngiang ucapan pendeta itu. Kemudian Heru membuka kotak itu dan meminum air sesuai petunjuk pendeta itu. Jam menunjukkan pukul 11 tepat. Si Heru ini masih menunggu apakah guru hantu kemarin bakal datang kayak yang pendeta itu bilang. Setengah jam sudah lewat. Heru berpikir mungkin kalau udah semalam gini guru hantu itu nggak bakal datang. Tapi tiba-tiba setetes darah menetes di bahunya dan Heru sangat kaget. Dia memutar bola matanya buat memastikan sekelilingnya. Ternyata benar, sosok guru hantu itu sudah berada di belakangnya dan akhirnya bersambung. Kira-kira si Heru ini bakal diapain ya sama mbak hantu itu? Mau tahu gimana kisah selanjutnya? Jangan lupa subscribe, like, dan share biar nggak ketinggalan kisah selanjutnya. Menurut Mbah Dalang ya, cerita ini tuh mau dibilang serem ya serem lah. Tapi buat part uwak-uwaknya itu udah di hutan gelap lagi. Gimana kalau pas uwak-uwak burungnya itu digigit angkrang gitu kan. Tapi ya nyatanya tembus 3 ronde. Berarti kan ya enak. Sebenarnya normal-normal aja sih ya cerita atau film horor ada adegan uwak-uwaknya. Tapi buat penonton jangan ditiru ya. Semoga cerita ini menghibur dan sampai jumpa.